Gelap guys. Tuh anak itu ngapain? Iya kaget wong. Kaget woi. Langsung ditutup woi. Lagi ngapain mas? Gimana ini mas? Saya garing mas di situ sendiri mas. Itu masih urusan keluarga sini loh, tunggu sini aja. Nanti kalau udah selesai kita masuk lagi. Ya. Kamu jangan deket-deket ya. Kenapa? Malu. Kelihatan, udah jelek ya. Masnya belum mandi ya mas? Belum. Aku ngantuk. Nanti malam kita tidur sini ya. Iyalah. Ini kok sepi banget ya sebenarnya. Tapi BTW itu sebelah tebunya siapa ya? Sepi banget ya tuh. Iya. Lihat tuh sana. Iya. Aku malu guys. Ada tebu. Ini tebu siapa? Joget ono main lo ya. Iya. Ini tebu siapa? Bolehkah aku meminta tebu? Jangan yang itu punya tetangganya sepertinya. Tadi pas tak tanya itu yang punyanya dia tuh yang seperti ini. Yang punya saudaranya dia itu loh. Yang ini, jadi kayaknya yang boleh diambil itu yang ini. Iya. Katanya nggak apa-apa, suruh ambil, jangan yang itu. Nggak tahu. Nah ini kita mau lihat tempat latihannya Mbak siapa? Mbak Ningsih, yang tempat latihan narinya dulu tuh loh. Oke, kali ini saya akan membahas tentang cerita penari hantu Banyuwangi ya. Cerita ini teman-teman menceritakan tentang sebuah keluarga ibu-ibu ya yang mengalami gangguan yang sangat tidak masuk akal sejak ditinggal oleh suaminya. Ditinggal mati maksudnya. Dan setelah selesai ceritanya saya tulis kan seperti biasanya. Waktu itu kan langsung saya WA sebelum saya bagikan kepada kalian. Jadi itu semuanya saya tulis, habis itu saya kirim dulu via WA kepada narasumber saya untuk melakukan revisi, barangkali ada yang lebih ataupun ada yang kurang ya, kayak gitu kan seperti biasanya. Tapi teman-teman, waktu itu setelah selesai saya tulis, narasumber saya itu malah mengajak saya ke Banyuwangi untuk menemui, untuk mencari Ningsih ya, tokoh Ningsih. Dan singkat cerita, akhirnya saya pun ke Banyuwangi bersama narasumber saya. Waktu itu kita berempat kan ya, itu tadi Mbak Maya narasumber saya, habis itu tadi loh, gak tahu aku saudaranya mungkin, habis itu saya sama mbaknya, kita dari Lakon Story. Selama perjalanan waktu itu saya kembali menanyakan tentang apa saja sih sebenarnya yang terjadi kepada Mbak Maya ya selama ditinggal. Intinya waktu itu saya kembali menggali informasi lah tentang cerita ini teman-teman, kayak gitu ya, sekalian jadi bahan revisi saya ya gitu. Dan akhirnya saya dan mbaknya dan semuanya pun sampai di Banyuwangi. Waktu itu teman-teman, ketika saya sampai di Banyuwangi, saya itu kaget. Wong itu kalau bilang kepada saya itu bilangnya, ayo cari rumahnya Mbak Ningsih, kok itu tiba-tiba langsung ketemu rumahnya, kan aneh. Kan sempet curiga ya, nah kok udah ketemu. Waktu itu di pikiran saya, sepertinya Mbak Maya ini udah tahu Ningsih itu alamatnya di mana, kayak gitu loh. Ya mungkin ada suatu masalah yang memang nggak diceritakan kepada kita ya. Jadi ya udahlah, biarin saja. Sesamanya di rumahnya teman-teman, sesamanya di rumahnya Mbak Ningsih ini, saya disambut dengan baik yo.
baik sekali wis. Orangnya ya baik pun, semua. langsung dikasih makan. Segala Kalau macam kita lapar. kayak gitu. Dan di situ akhirnya Mbak Maya menceritakan apa saja yang dialami semenjak ditinggal suaminya. Bahkan waktu itu dia juga bilang ya kalau sosok Mbak Ningsih itu kembali menghantui Mbak Maya. Bukan kembali sih, kok tiba-tiba menghantui Mbak Maya, itulah ada apa. Jadi di situ misi kita tadi kemarin itu memang mencari penjelasan, mencari tahu kenapa sosok Mbak Maya ini mengganggu, Mbak Ningsih ini mengganggu Mbak Maya, gitu. Waktu itu teman-teman, Bapak tadi kita kasih nama. Waktu itu kita ketemu dengan di sana kita ketemu dengan sosok laki-laki parubaya. Ya bukan sosok sih, pemilik rumah itu yang tadi loh. Namanya Pak Sugeng, kita panggil aja Pak Sugeng ya. Habis itu kita sampai, kemudian setelah semua cerita sudah disampaikan oleh Mbak Maya, akhirnya Pak Sugeng selaku saudaranya Mbak Maya itu yang mempunyai rumah yang kita tuju itu teman-teman, akhirnya beliau menceritakan semuanya. Dan ketika beliau cerita, Mbak Maya itu sempat shock ya, shock, melamun, kayak gitu wis gak jelas. Kenapa? Karena ternyata teman-teman Mbak Ningsih ini adalah ini saya nggak enak ya. Mbak Ningsih ini dulunya pernah menjalin hubungan dengan suami Mbak Maya. Mendengar hal itu tentu saja Mbak Maya langsung shock, langsung diam, langsung kayak down gitu loh teman-teman. Kemarin malam itu. Jadi waktu itu saya langsung nengai, soalnya saat itu kita kayak udah terpojok ya, saya ini nggak ikut apa-apa, itu bukan jadi kayak kita yang disalahin gitu. Kita kayak yang disalahin. Ini dulu ini Ningsih ini punya hubungan dengan suamimu, dan ketika dia hamil sama suamimu ditinggal kayak gitu. Jadi kan kayak terpojok ya waktu itu. Saya juga bingung, loh lah kok kita kok jadi masalah keluarga kayak gini gitu pikiran saya. Kita jadi kayak ikut campur ke urusan mereka gitu loh kesannya tuh. Jadi waktu itu langsung saya tengahi teman-teman. Jadi saya langsung memberi penjelasan sedikit lah, ya udahlah Pak, yang itu kan memang udah dulu kejadiannya, dan memang kejadian itu Mbak Maya ini kan nggak tahu kalau suaminya dulunya pernah meninggalkan si Mbak Ningsihnya kayak gitu. Dan setelah mendengarkan semuanya teman-teman, Mbak Ningsih ini kesurupan. Kok Mbak Ningsih kesurupan? Mbak Maya ini kesurupan. Aku kemarin itu udah apa ya, maksudnya itu udah tahu kalau pasti Mbak Maya ini bakal kesurupan. Soalnya ketika kita masuk itu Mbak Maya udah kayak gak enak gitu, kosong, apalagi setelah dikasih tahu kalau Mbak Ningsih itu dulunya punya hubungan sama suaminya, sampai hamil dan akhirnya ya udahlah, akhirnya kesurupan teman-teman. Tapi sayangnya ketika kesurupan, Mbak Maya ini tidak bisa diajak untuk komunikasi seperti sebelumnya. Kalau cerita narasumber gaib kan dia kesurupan, dia bisa diajak komunikasi, tapi Mbak Maya ini nggak bisa. Soalnya kan memang kalau orang kesurupan itu macam-macam teman-teman, ada yang bisa mengendalikan, ada yang bisa diajak komunikasi, ada yang enggak. Jadi Mbak Maya ini hanya nangis ya, nangis teman-teman, nangis terus, nangis. Waktu itu saya langsung merasakan kalau Mbak Ningsih itu memang ada di situ dan ikut dalam perjalanan kita ya, kayak gitu. Jadi kesurupan teman-teman. Dan singkat cerita, setelah saya gali lebih dalam lagi, saya tanya ke Pak Sugeng, Pak ini gimana sih dulu ceritanya, kok bisa sampai seperti ini, awal ketemunya dengan suaminya Mbak Maya ini gimana dan segala macam. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, saya pun tahu kalau ternyata Mbak Ningsih ini meninggalkan seorang anak teman-teman. Jadi waktu ditinggal itu keadaan hamil berapa bulan nih? Hamil 6 bulanan, 6 tujuan habis itu udah besar kok. Udah besar ditinggal teman-teman. Jadi setelah ditinggal itu ternyata
melahirkan seorang anak. Dan singkat cerita akhirnya anaknya itu diasuh oleh saudaranya ya, beda. Saudaranya Mbak Ningsih. Saudaranya Mbak Ningsih beda rumah sama beda tadi. rumah. Ayo nggak terlalu jauh tapi masih satu kampung. Satu kampung teman-teman. Dan singkat cerita akhirnya saya pun memberikan solusi kepada keluarganya Mbak Ningsih dan juga Mbak Maya teman-teman. Kan soalnya kan Pak Sugeng ini lihat Mbak Maya itu udah emosi gitu loh, udah emosi, udah segala macam. Jadi menurut saya pribadi waktu itu memang ya terbawa suasana lah teman-teman ya, kayak gitu, nostalgia. Siapapun ya pasti dendam kayak gitu. Dan akhirnya saya pun memberi solusi kalau gimana kalau anaknya ini biar diasuh oleh Mbak Maya. Soalnya maaf ini ya, saya ngelihat ekonomi keluarganya Pak Sugeng ataupun Mbak Ningsih itu emang nggak terlalu, emang ya sederhana lah teman-teman. Jadi kalau memang dibuat ngurusi anak itu kayaknya kasihan ya, kasihan. Jadi saya memberikan opsi seperti itu. Dan akhirnya kita tidur di situ teman-teman. Alhamdulillah ini setelah semuanya beres, masalahnya beres, akhirnya saya dijamu untuk istirahat di situ, tidur di situ. Malamnya Mbak Maya itu kembali kesurupan lagi. Alhamdulillah saya bisa handle lagi ya. Tapi kamu kemarin udah kayak nggak kuat. Jadi akhirnya malamnya itu Mbak Maya kesurupan lagi teman-teman. Kalau menurut saya, kalau setahu saya ya, itu Mbak Maya kerasukan Mbak Ningsih dan Mbak Ningsih kayaknya ingin berinteraksi lagi ya. Entah mau ngucapin selamat tinggal atau ngucapin terima kasih atau mungkin ada hal lain yang memang belum selesai kan kita gak tahu. Intinya Mbak Maya itu malamnya nangis lagi. Aku tidur di lantai kan, itu kan kita tidurnya dikasih tikar kecil gitu. Alhamdulillah nyaman lah. Iya, di kursi. Akhirnya kaget, semua itu kaget. Dan Pak Sugeng yang bangun bilang kalau oh ini Ningsih, dia bilang terima kasih ke keluarganya Pak Sugeng kayak gitu ya. Memang apa ya bahasanya ini, kalau niatnya kasih tahu itu memang ingin anaknya ini loh mau dibawa kemana. Soalnya saya itu sebenarnya sempat curiga teman-teman pada Mbak Maya ya, dari awal itu sempat curiga. Pertama saya dapetin cerita ini sebenarnya nggak lama yo, sebelum virus corona ini loh, pokoknya nggak lama. Lah sebelumnya kan sudah banyak sekali cerita yang masuk. Saya kan memang nggak sempet ya ngurusin Mbak Maya ini. Mbak Maya ini ngwinbok terus teman-teman, ngwinbok WA terus, kok paling ngotot gitu. Akhirnya ya udahlah saya angkat. Ceritanya selesai kok ngotot ngejak ke situ. Jadi memang sengaja mengajak kami untuk menyelesaikan masalahnya. Dan alhamdulillah akhirnya masalahnya selesai. Dan tadi pagi ketika saya pulang kan, sebelumnya kita ke rumahnya Mbak Sopo yang bawa punya anak itu tadi loh, saudaranya punya anak. Kita kan rencananya langsung kita bawa kan. Rencananya langsung kita bawa, tapi si anaknya nggak mau teman-teman. Maunya tetap tinggal di sana. Ya kayaknya udah. Soalnya ya emang kan dia dari kecil di sana kan. Terus kalau mau tiba-tiba ujuk-ujuk datang terus dia mau dibawa kan juga kayak, hah apaan sih gitu. Nggak bisa, malah nggak belum kenal juga lah ya. Dan akhirnya terus kan juga sama Mbak Mayanya kan dia juga belum tahu, baru tahu itu tadi kan. Cantik yo. Cantik gue. Dan akhirnya solusinya Mbak Maya ini ngendel semua biaya sekolahnya sampai kuliah Yona, sampai kuliah. Jadi mudah-mudahan tetap istiqomah lah selama dia mau sekolah. Bayangin di Malang kok kuliahnya gitu. Mungkin cukup kayaknya itu aja penjelasan saya mengenai cerita tersebut teman-teman. Kenapa sih saya nggak tuliskan semuanya di Facebook, di Twitter ya? Yaitu tadi Mbak Maya itu gak mau sebenarnya teman-teman. Sebenarnya itu Mbak Maya itu pengennya hanya sampai ya hanya sampai yang saya tuliskan gitu. Sampai situ aja Mas, itu sudah sangat menakutkan kayak gitu. Jadi untuk penjelasan ini sebenarnya memang sedikit keberatan ya, tapi kan kita
tetap merahasiakan semuanya. Akhirnya ya mungkin bisa jadi pelajaran lah, jangan sampai kayak gitu ya, jangan sampai menjalin hubungan habis itu ditinggal. Alhamdulillah ada lagi yang ingin mbaknya sampaikan. Oh gitu, ketika perjalanan pulang, waktu pulang itu kan aku penasaran, itu waktu tadi di tol, tadi kan bilang mbaknya ini sebenarnya sudah tahu ningsih. Loh, nggak tahu mas, bilangnya gitu teman-teman. Tapi aku bilangnya nggak mungkin mbaknya nggak tahu kan, soalnya kalau nggak tahu kok tiba-tiba langsung tahu rumahnya gitu. Akhirnya beliau ngaku kalau memang sebelumnya selama suaminya hidup, semasa suaminya hidup, suaminya pernah bilang kalau dulu punya mantan di Banyuwangi, tapi sebatas itu aja. Loh, terus alamatnya kok tahu? Alamatnya dikasih tahu saudaranya, teman-teman yang di Facebook saya tuliskan itu loh, yang pertama kali mengarahkan untuk pergi ke Banyuwangi. Kita kasih tahu Bimu, Beni ya itu namanya, Om Beni. Ini wajahnya sudah lelah banget ini teman-teman, kita jauh-jauh dari Malang. Ini sampai jam 2:30, ini 2:30 kita sampai sini, alhamdulillah. Oke, mungkin cukup segitu saja ya penjelasan kita kali ini. Jika kalian suka dengan Lakon Story ya, semua akun sosial medianya Lakon Story minta dukungannya aja, minta dukungannya untuk semuanya. Dan next kita akan kembali membagikan pengalaman-pengalaman yang mungkin akan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua teman-teman. Oke, cukup segitu aja. Ini saya mau ucapin terima kasih kepada Mbak Maya udah berbagi cerita kepada kami. Yang kedua, saya sangat-sangat minta maaf jika ada kurang ataupun lebihnya ya dalam menyampaikan cerita. Dan besar harapan saya mudah-mudahan saya menyampaikan pengalaman Mbak Maya ini dengan sangat baik, dengan baik lah, dan bisa dimengerti tentunya. Oke, mungkin cukup segitu aja ya. Terima kasih teman-teman. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat